Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, belati Seong Jinwoo akhirnya mencapai leher patung batu malaikat. Dan tangan yang disilangkan dari idola itu jatuh di atas kepala keduanya. Seong Jinwoo dengan tenang mendorong belati yang menyentuh leher patung malaikat ke dalamnya dengan paksa. Dalam sekejap, patung batu bidadari itu mengumumkan penyerahannya. Aku tersesat. Pergerakan patung dan patung batu berhenti. Sidang selesai. Ding. Dengan suara patung batu bidadari mengumumkan akhir, timer dengan angka yang terus menurun juga berhenti. Waktu yang tersisa, 2 menit dan 11 detik. Seluruh tubuh Cheng Jinwoo mengeluarkan uap. Setelah memastikan bahwa pengatur waktu telah berhenti, mata Cheng Jinwoo tertuju pada patung batu malaikat yang terluka itu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apapun baik-baik saja, selama saya tahu, saya akan menjawab Anda. Patung batu malaikat tanpa ekspresi menerima permintaan Cheng Jinwoo secara tak terduga. 039, 039. Cheng Jinwoo berpikir sejenak dengan tenang. Saat menanyakan patung batu malaikat 039, siapa Anda untuk pertama kalinya? Patung batu malaikat tertawa dan berkata bahwa dia salah bertanya. Memang sama dengan apa yang dikatakan orang ini, tetapi setelah mengetahui tubuh orang ini, saya memiliki lebih banyak pertanyaan. Jadi Seong Jinwoo mengajukan pertanyaan lain seperti yang disarankan oleh orang ini. Siapa aku? Bab 159 Raja Bayangan. Para pemburu dari divisi inspeksi juga tiba di lokasi. Ada 7 pemburu senior di tempat kejadian. Semua pemburu senior yang dapat dimobilisasi sejauh ini telah dipanggil. Tapi Wu Zhenze juga sangat jelas tentang satu hal. Kekuatan bertarung ini saja tidak dapat membantu Hunter Cheng Jinwoo. 039, skenario terburuk adalah 039. Pemburu dari Departemen Inspeksi dapat mengulur waktu bagi pemburu Seong Jinwoo untuk melarikan diri. Dengan tekad sedemikian rupa mereka datang ke tempat kejadian. Kepala seksi, apakah Anda di sana? Sepertinya begitu. Para pemburu dari bagian pengawasan keluar dari mobil dan berjalan menuju taman bermain sekolah. Para pemburu dari Persekutuan Keberanian menunggu di tempat setelah melaporkan kejadian tersebut, dan ekspresi mereka menyala ketika mereka melihat para pemburu dari bagian inspeksi. Semua orang di bagian pengawasan, ini dia. Pemimpin Persekutuan Keberanian adalah yang pertama berlari untuk menemui para pemburu dari bagian inspeksi. Tapi Wu Zhenze baru saja melihat ke portal. Suasana yang tidak biasa. Wu Zhenze memandang bawahannya dan menginstruksikan. Percepat. Ya. Para pemburu dari divisi inspeksi mempercepat langkah mereka. Mereka melintasi taman bermain dan segera sampai di portal. Namun, sebelum portal, Wu Zhenze berhenti. Kepala seksi? Senior? Bawahan yang mengikuti Wu Zhenze juga berhenti bersama kepala suku. Wu Zhenze melepas kacamata hitamnya dengan hati-hati, dan tangan yang memegang kacamata hitam itu sedikit bergetar. 039. Ini, apa ini? 039. Fluktuasi kekuatan sihir yang mengerikan. Kekuatan sihir yang mengalir keluar dari portal mendistorsi ruang di sekitarnya. Dia mundur selangkah seperti terkejut. Apakah itu hayalan, atau pertanda buruk? Rasanya seperti tirai hitam besar telah jatuh di portal. Itu adalah bayangan kematian yang pernah saya lihat sebelumnya. Wu Zhenze merasakan hawa dingin di belakang kepalanya. Dia secara naluriah menyadari pertempuran seperti apa yang akan terjadi di dalam, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Wajah pucat Wu Zhenze yang tiba-tiba mengejutkan semua bawahannya. Menteri, apakah Anda baik-baik saja? Kuat? Kuat. Wu Zhenze tidak menjawab, tetapi bertanya secara retoris. Apakah ada guil besar di dekat sini yang sedang mempersiapkan pertempuran kelompok? Ya, perusahaan Hunter sedang mempersiapkan pertempuran tim. Bawahan yang menyelesaikan pencarian dengan cepat menjawab. Lalu bagaimana dengan 2 pemburu peringkat S? Hunter Chai Jung-in dan Hunter Cha-hein keduanya akan berpartisipasi dalam pertempuran tim. Chai Jung-in dan Cha-hein. Jika keduanya ada, harus ada solusi. Wu Zhenze mengalihkan perhatiannya ke pelabuhan teleportasi lagi. Gemetar dari ujung jari secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh.
Wu Zhenze menelan seteguk air liur dengan agak tertekan. Dia menahan suaranya yang gemetar dan berkata, "Cepat dan undang. Persekutuan Perusahaan Hunter." Siapa aku? Menurut apa yang dikatakan patung malaikat itu, dia mengubah pertanyaannya. Siapa aku bukan siapa kamu 039. Dalam momen singkat ini, Cheng Jinwu, yang terengah-engah, melanjutkan pernafasan aslinya. Sekarang dia bernapas dengan teratur, sulit dipercaya bahwa dia baru saja terlibat dalam perkelahian yang kejam. Bahkan naik turunnya bahu kembali stabil. Melihat patung batu malaikat tidak menjawab, Cheng Xiaoyu mengirim belati sedikit lebih jauh. Bilah pedang pendek juga tertanam di kulit patung batu. Jika itu manusia, lukanya akan cukup untuk membuatnya mengeluarkan banyak darah. Meski patung batu itu tidak mengeluarkan darah, ia bisa langsung memenggal kepala dalam satu gerakan. Apakah batu malaikat tahu itu bisa melakukan hal yang sama? Setelah beberapa saat, itu berbicara. Itu dia. Mendengarkan dengan seksama, suaranya menjadi lebih menakutkan. Saya mengajukan pertanyaan yang layak. Ia tertawa. Meskipun lengannya dipotong dan pedang diletakkan di lehernya, dia tetap tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sedikit pun. 039. Di mana badan utamanya? 039. Namun, kemampuan persepsi Cheng Jinwu yang sangat luar biasa juga bisa merasakan jejak nafas di sekelilingnya. Jika memang ada tubuh di tempat lain, Cheng Xiaowu bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan yang mengendalikan patung batu malaikat nantinya. Patung bidadari itu masih menyimpan senyum di wajahnya. Jawabannya ada di tubuhmu. 039, di tubuhku. 039. Mata Cheng Jinwu menjadi lebih tajam. Dia waspada jika pihak lain mencoba untuk bermain trik. Ketika dia masih lemah, Cheng Jinwu telah berkali-kali menghadapi musuh yang kuat yang bisa membunuhnya. Selama 4 tahun itu, tidak mudah bagi Seong Jinwu, yang diakui sebagai pemburu erang terendah dan juga yang terlemah di antara pemburu erang, untuk bertahan hidup di ruang bawah tanah. Itulah intuisi yang diasah dari perjalanan yang tak terhitung jumlahnya antara hidup dan mati, dan justru karena inilah dia selalu dapat membuat pilihan terbaik dalam situasi terburuk. Dan sekarang nalurinya yang tajam mengatakan yang sebenarnya. 039, suasana di sekitar berubah. 039. Pada saat ini. Gemerincing. Bersamaan dengan suara mekanis yang tiba-tiba, suara sistem juga terdengar. Itu adalah suara wanita yang sama sekali berbeda dari patung batu malaikat. Data yang disimpan dalam memori akan dipanggil kembali. Apakah Anda ingin menerimanya? Tidak hanya suara, tetapi juga jendela informasi muncul. Ya atau tidak. Huruf Inggris Y dan N berkelebat di depan matanya seolah menunggu jawabannya. Apa-apaan ini? 039. Apa yang akan kita lakukan lagi? Cheng Jinwu mengalihkan pandangannya dari layar, dan melihat patung malaikat itu lagi. Malaikat batu tidak lagi tersenyum, katanya tanpa ekspresi. Pilihan ada padamu. Tidak seperti sekarang, suara dan sistem dipisahkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.